Hello everyone, it's Ariesi. Welcome and welcome back to my channel. Aku udah lama nggak bikin, kelihatan nggak sih akunya di sini? Aku udah lama nggak bikin video, video perbukuan, dan aku udah lama juga tidak memfilmkan video apapun karena alasannya klasik, klise, karena aku moody dan mood aku untuk filming sesuatu itu nggak ada. Sepanjang tahun nggak ada. Mungkin tahun kemarin ada beberapa, but like nah, I don't feel like filming or posting something. But buku pertama adalah Hang the Moon karya Alexandria Bellflower. Ini aku dengerin audiobooknya. Ini new adult romance, trope-nya best friends brother romance, dan ada sedikit trope second chance romance tapi nggak terlalu banyak, dan mau dibilang second chance juga nggak terlalu second chance, but like whatever. Ini ceritanya tentang si tokoh utama, cewek, dia balik kampung dan sang cowoknya ini dia itu ada laki-laki dari sahabatnya si cewek. Okay? So aku akan bilang si cewek dan si cowok aja, okay? So she doesn't believe in love, and on the contrary, si cowoknya ini percaya gitu loh, dan dia juga punya dating app dan segala macam. So cowok ini pengen ngebikin si cewek itu believe in, ingin bukan gimana ya, ingin merealisasikan apa yang ada di romcom gitu loh. So jadi bukunya aku kasih 4 bintang. Buku kedua aku baca End of Manhattan karya Brina Stoller. So itu retelling dari, oh my god, apa sih judul filmnya? End of Avonlea? No, it's not End of Avonlea, tapi kayak dia, oke, sekali lagi ini retelling dan slightly second chance romance karena si Anne sama si karakter cowoknya, which I don't remember, tadinya mereka tuh sempat kayak punya fling itu kayak a little crush gitu loh, tapi kayak cuma sementara. Mereka punya fling, sempat kissing juga, tapi akhirnya si Anne itu kayak ngeghosting si cowok ini loh, jadi mereka tuh bener-bener gak ketemuan lagi. Dan setelah si Anne di cerita ini ke bangku kuliah, dia ketemu lagi sama si cowok, dan second chance romance. Ya, buku ketiga ada A Night at the Frost Fair karya Emma Carroll. Ini Christmassy middle grade. Aku baca pas aku lagi ikut event Neverland, klub bukunya Steffi, Neverland Book Club. Dan waktu itu event bulan Desember kan temanya Christmas dan Winter. Jadi aku baca buku ini. Sayangnya aku cuma bisa baca satu buku untuk memenuhi event tersebut. Jadi ya bisa dibilang aku nggak terlalu meramaikan. Tapi event itu cukup rame dan Steffi sangat sangat bekerja keras untuk merealisasikan event tersebut. So kudos for Steffi. Ini sebenarnya illustrated book, jadi selain dia middle grade, bukan untuk middle grade juga sih, kayak children middle grade whatever, dia berilustrasi, jadi ceritanya itu sangat-sangat pendek. Temanya juga time travel, trope-nya itu time travel, jadi ceritanya tentang seorang anak, dia baru aja, kalau nggak salah baru ngejenguk neneknya dan atau semacamnya. Dia baru ketemu sama neneknya, dan terus ketika dia lagi taksi, tiba-tiba dia terlempar jauh ke masa lalu, ke tahun 1800-an ya, mungkin 1800-an atau awal 1900-an. Dan dia ketemu seorang anak yang dia ngakunya dia lari karena dia dikejar orang yang mau memenjarakan dia. Si 3 bintang. So, buku keempat, Happy Endings karya Thien Kim Lam. Ini kalau nggak salah karakternya orang American Vietnamese. Dia orang Vietnam tapi tinggal di Amerika. Si cewek yang yang di masa lalu dia tiba-tiba diputusin sama cowoknya dan ditinggal gitu aja, cuman diputusinnya pakai sehelai post-it yang ditempel di kulkas. Pokoknya gitu. Post-it itu tulisannya kita putus dan bla 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 gitu. Terus cowoknya pergi gitu aja without saying goodbye. Like proper goodbye, you know what I'm saying. Jadi si ceweknya tuh pokoknya intinya dia mau move on. Dan dia bekerja di perusahaan yang memproduksi dan menjual sex toy.
Sementara cowoknya ini setelah ibunya meninggal dunia, dia mewarisi dan meneruskan restoran ibunya. Tapi dia terpaksa harus berkolaborasi dengan si mantan pacarnya ini karena mereka ketemu lagi dan dia terpaksa harus berkolaborasi dengan mantan pacarnya ini, dan disitulah letak second chance romance-nya gitu loh. Aku jujur aku kurang masuk sama romance-nya karena kayak mereka tuh kebanyakan drama ya kalau menurut aku. Bukan kebanyakan drama sih, kayak nanti berantem ya wajar itu emang salah cowoknya sih. Karena kalau kata aku cowoknya tuh kayak ngedump cewek tuh kayak gitu aja tanpa proper goodbye dan segala macam. Tapi kayak kalau kebanyakan drama aku bacanya capek. So ini buku ini aku kasih 3,5 bintang kalau nggak salah. Buku kelima aku baca The Cousins karya Karen M. McManus. Sih bagus ya, dia tentang 3 sepupu dari mereka itu nggak pernah akrab, mereka tuh asing satu sama lain, dan orang tua mereka kan yang saudaraan itu diusir dari kampung halaman mereka dari small town, tapi orang tua mereka tuh kaya raya, punya pulau dan segala macam. Mereka diusir dan dicoret namanya dari warisan. Jadi mereka tuh benar-benar estranged, exile, pokoknya diasingkan, dibuang gitu loh sama orang tua mereka. Bukan orang tua mereka, sama ibu mereka, oke? Jadi tiba-tiba mereka dapat pas anak mereka tuh udah remaja semua, mereka dapat surat gitu dari kota kecil mereka, dan itu anak-anak mereka itu diundang. Kayak berarti si nenek yang nggak pernah cucu-cucunya temui itu mengundang cucu-cucunya, 3 cucu-cucunya untuk datang ke pulau kecil itu, ke kota mereka untuk kerja di neneknya itu. Jadi kayak punya resort, is it resort? Anggaplah resort, dan lengkap dengan restoran dan segala macam. Jadi mereka diminta kerja di situ. Dan disitulah mereka tuh menemukan sesuatu yang janggal gitu loh. Sesuatu yang janggal, kenapa mereka tiba-tiba diundang. Terus masih banyak lagi misteri-misteri yang ada di sini, yang tiap bab bukan hampir tiap bab ya, kayak benar-benar bikin aku bilang wow, oke, kayak oh ini bagus banget. BTW aku lupa nunjukin bukunya, this one, oke. Nih lihat nih, aku banyak kasih penanda di sini karena emang bagus banget. Tapi pas endingnya, males banget endingnya itu. Bukan ending ya, endingnya oke, like not very special, not like bombastic. Is that bombastic? Not fantastic, but the ending is okay. But the epilogue, oh my god, epilognya itu bener-bener ngalor ngidul sih kalau kata aku. Epilognya itu benar-benar ngalor ngidul sampai aku bosen banget baca epilog doang, aku bosen gitu loh. Dan aku benar-benar gak puas sama epilognya. So ya aku nggak kasih 5 stars, aku kasih 4 stars. Dan oke, beralih ke buku ke-6. Selanjutnya aku baca Flip the Script karya Lily. Oke, ini sapphic YA romance, best friends to lovers, dan backgroundnya itu K-drama. Jadi karakter utamanya si si karakter utamanya ini dia itu aktris K-drama, tapi dia aktris muda gitu. Dia masih 16 tahun dan dia udah main K-drama dan berpasangan dengan salah satu member K-pop boy group. Dan untuk mendongkrak drama tersebut, mereka itu disuruh pacaran settingan gitu loh. Jadi kayak ya gitulah, mereka disuruh bukan jadian, kayak ngedate di depan publik. Mereka si 2 cewek ini sahabatan. Tiba-tiba Minji ini datang jadi karakter baru di drama tersebut gitu loh. Dan si cewek ini, si Ana dan Minji ini, jadi mereka tuh sering main bareng. Mereka tuh sebenarnya best friends, cuman mereka jadi agak renggang. Dan Ana nggak tahu kenapa mereka renggang. But like, yaudah lah, nggak apa-apa ya kan. Oh, it's not Ana, it's Hana. Oke. So Hana dan Minji ya kan.
Hana nggak tahu kenapa mereka renggang, dan mereka tuh lebih kayak rival ketimbang, is that rival whatever, ketimbang sohib. So ternyata enggak, ternyata mereka tuh kayak bener-bener growing feelings, catch feelings gitu untuk satu sama lain. So aku suka banget ceritanya. Jarang-jarang aku baca sapphic romance YA tapi settingnya itu kayak drama gitu loh, karena ini settingnya lagian covernya bagus banget. So oke. Berikutnya masih ke Koreaan, aku baca Soulmates karya Susan Lee. Ini karakternya Asian American. Ceritanya tentang Hannah, ya namanya juga Hannah. Dan si Hannah ini nih dia diputusin sama cowoknya. Cowoknya tuh orang Amerika asli kalau nggak salah, white people if I'm not mistaken, orang Amerika asli, tapi Koreabu. Koreabu itu kayak wibu, kalau nggak salah sih ya, Koreabu itu kayak wibu tapi Koreanya bukan Jepang gitu loh. Jadi dia si mantan cowoknya ini dia tuh suka banget sama yang namanya kekoreaan, mulai dari K-drama, K-pop, dan dia gandrung banget. Dia sama circle-nya tuh semuanya tuh suka sama apapun yang beraroma Korea. Sementara Hannah ini orang Korea, tapi dia karena dia tuh orang Korea yang di Americanized, alias udah Amerika banget gitu loh. Apapun dia lakuin supaya bisa memenangkan hati mantannya kembali, ya kan? Tapi di sisi lain, tiba-tiba karena sesuatu dan lain hal, mantan sahabatnya si Hannah ini, aku lupa namanya, is that Jacob or something? Si Jacob ini dia aktor K-drama di Korea. Dia karena sesuatu dan lain hal, dia dan keluarganya keluarganya itu semacam family friend sama keluarganya Hannah. Jadi mereka tuh kayak pergi ke Amerika dan stay di rumahnya Hannah. So di sini trope-nya ex best friends to lovers. Ada slight enemies to lovers-nya juga, tapi nggak terlalu lama. Terus juga it's not second chance, karena aku pikir ini bukan second chance romance, karena tadinya mereka cuma sahabatan, ya kan? Di sini juga ada trope, oh my god, I forgot trope-nya. Forced proximity, karena mereka serumah itu, mereka itu dua keluarga tinggal di satu atap. So you know what happened. Apa ya? Aku nggak terlalu suka Soulmates karena gini loh, sebenarnya ceritanya oke-oke aja, cuman tiba-tiba, ya aku paham sih kalau di YA itu kalau ada adegan yang agak steamy, bukan, maksudnya itu adegan seks di young adult, kalau yang di novel-novel barat sana ya wajar. Tapi di sini agak eksplisit dan I wasn't expecting that, so aku pikir agak nggak perlu yang seperti itu, agak eksplisit, agak terlalu eksplisit untuk YA. So no, itu sangat mengganggu dan sangat tidak perlu. Jadi aku kasih ini 3,5 bintang. Tapi covernya cakep, aku suka covernya. Oke. Next aku baca The Royal Next Door karya Karina Haley. Is that Haley or Hale? Ini adult romance. Dia bodyguard. Ini bodyguard romance, tapi bukan sama siapapun yang dijaganya, kayak misalkan aktris atau penyanyi atau selebriti atau ratu princess, bukan. Ini romance antara bodyguard sama rakyat biasa. Jadi ceritanya gini, ini royalty, backgroundnya royalty tapi bukan royalty romance. So jadi ada pasangan kerajaan, pengantin baru kerajaan, mereka pindah ke satu kota kecil. Mereka pindah ke kota kecil, dan di kota kecil itu, nah si karakter utama ini dia tuh kebetulan tinggal di tempat yang sebelahan sama tempat yang bakal ditempati oleh si pasangan kerajaan ini, ya kan? So dia mau nggak mau harus berhadapan sama bodyguardnya, which is hot and muscular and you know what happened. Dan ini steamy banget, so ya. BTW, aku suka banget sama covernya, aku suka banget. Dan aku kasih 5 bintang karena aku suka sama konfliknya, aku suka sama penyelesaiannya, karena si cewek ini guru. Dan ini kota kecil di mana semua orang kenal semua orang, dan si cewek ini pernah mengalami masa-masa buruk
di dengan mantannya gitu loh. Dan dia juga punya, pokoknya dia masalahnya agak kompleks kalau kata aku sih. Aku suka banget sama penyelesaiannya tuh, bener-bener penyelesaian konfliknya bener-bener favorit. So buku ke-9, oke. Aku baca Let's Get Textual karya Tegan Hunter. Ini bukunya nggak terlalu panjang dan isinya kebanyakan kayak percakapan WhatsApp, percakapan SMS, whatever. Message gitu loh. Jadi kayak lama-lama aku sampai kadang aku pikir ini jangan-jangan isi bukunya message doang, karena aku punya buku kayak gitu. Tapi ternyata yang ini enggak, di sini ada plotnya juga. Dan plotnya itu adanya di ujung-ujung. Sampai aku pikir ini jangan-jangan nothing happen gitu loh. Kayak gini-gini doang sih, kayak lucu-lucuan doang, kayak saling menggoda lewat teks dan segala macam. Oh, BTW mereka ini stranger. Jadi ceritanya gini, ada nomor asing nge-SMS masuk ke nomor ceweknya, ngetik apa gitu. Terus si ceweknya pikir itu nomor kakaknya, karena kakaknya sering ngilangin HP. Dan ternyata bukan. Dan kayak SMS mereka tuh sambung menyambung gitu loh. Padahal kita kalau salah sambung ya udah gitu kan, stop. Dan mereka nggak stop. Mereka justru kayak teasing each other through texting. So itu bagus, tapi kayak konfliknya itu nggak terlalu tough. Dan itu terjadinya di ending, bukan di ending, kayak itu konfliknya terjadinya di 3/4 buku. Dan penyelesaiannya biasa aja. So this is just an okay book to me. Jadi aku kasih 3 atau 3,5 bintang. Buku ke-10, Duke of Midnight, karya Elizabeth Hoyt. Ini salah satu buku dari seri Maiden Lane yang banyak serinya. Tapi yang namanya historical romance sih, kalau biasanya aku baca acak juga nggak apa-apa. Jadi kayak nggak, meskipun ada kaitannya dengan buku pertama, tapi kayak kita tuh tahu endgame-nya mereka sama siapa. Jadi kalau historical romance aku nggak khawatir. Dan by the way, Ica dari Cadix Book suka banget sama buku ini. Bukan suka banget sama buku ini. Pokoknya dia bilang, Kak, baca deh buku ini, Kak, bagus banget. Dan jadi aku penasaran dong. Aku lupa lagi nunjukin bukunya. Karena aku biasanya baca audiobook, so oke, ini bukunya. Aku suka banget sama covernya. Dan Duke, tapi dia kalau sehari-hari dia Duke, oke? Bangsawan. Tapi kalau malam dia jadi hantu St. Giles. Dia berkeliaran di daerah yang namanya St. Giles itu untuk mencari, ya biasanya dia juga nyelamatin orang yang butuh pertolongan, yang kena rampok di jalan malam-malam. Tapi dia juga tujuan utamanya dia mau mencari perampok dan pembunuh orang tuanya pas mereka bertiga itu lagi pergi. Pas si Duke ini masih kecil, orang tuanya itu dirampok kemudian dibunuh, dan dia itu sembunyi. Jadi ini ceritanya tuh ngingetin sama cerita Batman gitu gak sih? Background cerita Batman itu kan kayak gitu. Dia itu dia kalau sehari-hari dia Bruce Wayne, dia kaya raya, dia aku nggak tahu apa yang Bruce Wayne lakuin. Tapi kalau malam dia jadi Batman, dia jadi pembasmi kejahatan, a loner, but he's not a loner, a lone wolf. Dia bekerja sendiri, kemudian dia aku nggak tahu ya Batman itu. Tapi Batman punya masa lalu yang sama kan. Dia waktu masih kecil dia kehilangan orang tuanya pas mereka lagi pulang nonton opera, if I'm not mistaken, whatever. Dan si Artemis ini ketemu si Duke dalam wujud hantu St. Giles di pas malam-malam ketika mereka dirampok. Dan Artemis itu akhirnya tahu siapa si Duke itu, dan dia nge-blackmail si Duke. Dia bilang dia bakal nyebarin identitas aslinya si hantu St. Giles itu kalau si Duke itu menolak membantu dia mengeluarkan kakaknya dari penjara. Oke, so jadi terpaksa dikeluarin, terpaksa dia mengendap-endap sebagai hantu St. Giles ke penjara untuk ngeluarin kakaknya yang udah sekarat, karena ya kakaknya kena fitnah dan segala macam, terus dirawat di rumahnya Duke itu. Terus kebetulan juga si cewek itu menggantikan semacam pendamping dari adeknya si Duke itu kan. Jadi si cewek itu juga tinggal di istananya Duke. Dan you know what happened next? Well,
it's scandalous and everything. First of all, aku bias. Ica suka buku ini, jadi ya karena ini buku kesukaan Ica dan aku juga ya lumayan menikmati. Aku kasih 4 bintang. Tapi aku nggak fall for the guy. Aku nggak terlalu attach sama karakter cowoknya, karena menurut aku karakter cowok pemikiran sendiri, dia kayak nggak punya personality. Yang aku suka justru karakter si Artemis ini. Karakternya Artemis ini, si cewek itu tough banget, kayak sangat terkesan dengan karakternya Artemis. Menurut aku karakternya kuat. So yep. Dan buku selanjutnya yang aku dengerin audiobooknya sekaligus aku baca e-booknya juga, itu The Replacement Wife karya Darby Kane. Ini bukan buku pertamanya Darby Kane, yang bukan buku debutnya, tapi ini buku pertama Darby Kane yang aku baca gitu loh. Jadi ini semacam domestic thriller. Aku nggak tahu bisa dibilang domestic thriller atau enggak. Jadi ceritanya si tokoh utama cewek, oke? Dia punya keluarga yang bahagia, dia punya suami yang suportif, dia punya anak. Pokoknya udah bener-bener kayak her life is complete. Dan dia juga punya adik ipar, itu adik dari suaminya, cowok kan. Dia udah nganggap adik iparnya itu kayak adiknya sendiri, karena adik iparnya itu sangat menyenangkan dan ya gitulah. Jadi kondisinya gini, adik iparnya itu, dia pandangannya tentang adik ipar dia itu berubah ketika, jadi gini, adik iparnya itu bukannya belum lama sih, sudah sempat kehilangan istri. Kemudian dia tunangannya ini temen satu klub bukunya si karakter utama, dan si tunangannya ini hilang gitu loh, dan kemudian dia ngedate lagi. Jadi pandangan si karakter utama ini ke adik iparnya ini, si cowok ini, itu berubah. Dia jadinya bukan benci, tapi dia penuh kecurigaan, karena dia curiga banget, dia yakin si adik iparnya ini nggak seperti yang dulunya dia bayangin. Si adik iparnya ini ternyata kriminal, dan dia berusaha keras untuk membuktikan bahwa dugaan dia itu benar. So, aku cuma bisa cerita sampai situ. Tapi menurut aku buku ini nggak terlalu twisted. Ada sih twistnya, cuman karena aku udah banyak baca, bukan banyak sih, kayak aku lumayan sering baca thriller, jadi kayak aku tahu polanya. Dan di sini, well, it is not really twisted. Kalaupun ada plot twist itu nggak twisted banget. Jadi aku nggak terlalu, biasa aja sih menurut aku. Aku kasih 4 atau 3,5, 4. Aku kasih 4 bintang. Dan buku terakhir adalah buku yang paling mengecewakan yang aku baca di bulan Desember 2022. All Good People Here, karya Ashley Flowers. So, ini tuh sebenarnya bukunya bagus banget. Small town thriller, dan trope-nya itu kayak kasus lama, kemudian terulang kembali. Kasus lama yang sudah berdekade-dekade lalu itu terulang kembali di masa sekarang gitu loh. Dan kemudian kasus lama itu reopen dan segala macam. Trope-nya tuh udah sangat menjanjikan, dan tulisan si writing style-nya si penulis ini bagus banget. Kayak aku benar-benar enjoy dengan semua adrenalin, adegan yang adrenalin pumping. Tapi ketika nyampe ke endingnya, wow, like why? Kenapa endingnya itu dibuat kayak gitu? Like aku sampai pengen nemuin penulisnya kayak, what, don't do this to me. Jangan bikin endingnya kayak gitu setelah semua roller coaster ride 3/4 buku, dan aku cuma dapat ending yang kayak gitu. Aku nggak bisa terima. Jadi tadinya aku udah siap ngasih buku ini 5 bintang, tapi oh by the way, ini ceritanya tentang jurnalis, oke? Jurnalis ini dia dikirim oleh perusahaannya untuk meliput kasus anak perempuan. Kasus anak hilang di kota kelahirannya gitu loh. Sebelum dia pindah, dia tinggal di kota itu. Jadi kayak small town thriller. Dia juga sekalian merawat pamannya yang menderita demensia atau Alzheimer, yang pokoknya dia bener-bener kayak, kamu siapa? Oh kamu keponakan aku ya. Terus dia lupa lagi gitu. Aku nggak tahu nama penyakitnya apa, aku nggak tahu persis. Jadi
misteri-misteri yang terjadi di kota kecil itu. Dia kan timelinenya maju mundur ya, alurnya maju mundur dari yang present times, kemudian present tuh masa sekarang, mundur lagi ke tahun 94, 96. Jadi kayak maju mundur, terus ada POV-nya juga. Bener-bener bagus banget. Dan kayak aku bilang tadi, roller coaster ride, dan bener-bener menegangkan, tapi ternyata endingnya banget. Dan yang tadinya aku udah mau ngasih 5 bintang tapi nggak jadi. Bahkan ada salah satu bookstagrammer yang baca buku ini dan dia bilang, aku nggak inget apakah dia bilang ini the worst book yang dia baca, tapi yang jelas aku nggak ngerti kenapa penulisnya ngebikin ending yang seperti itu, karena semua aspek untuk menyelesaikan ending itu sudah tersedia loh, udah tersedia. Aku nggak bisa bilang elemen-elemen itu apa, tapi kayak udah ada, tinggal dieksekusi. Tapi no, ngecewain banget. Tapi aku mungkin masih bakal baca karyanya Ashley Flower karena writing style-nya itu bagus banget, dan aku benar-benar menikmati. Kalau aja dia bikin endingnya lebih bagus lagi, mengeksekusi endingnya dengan lebih apik lagi, mungkin dia bisa jadi salah satu penulis favorit aku setelah Alice Finney, Karen M. McManus. Siapa lagi ya penulis thriller favorit aku? Ya gitulah. So, oke, itu dia 12 buku dan audiobook yang aku dengerin dan aku baca di bulan Desember 2022. Semoga kalian suka sama video ini. Aku nggak tahu kapan lagi aku bakal filming atau ngepost video baru, but I'll see you on the next one. I'll see you when I see you. Don't forget to subscribe and like this video if you like. So, that's it. That's a wrap. Bye.